Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita bakal kupas tuntas nih sumber-sumber Anda mengenai periode perubahan besar di Amerika Serikat. Betul. Ini masa-masa akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20 ya. Iya, fokusnya kebangkitan industri, terus ada raksasa minyak Standard Oil, teknologi baru, dan ya dampaknya ke masyarakat gimana. Sip, sumber-sumber ini menarik banget sih. Nunjukin gimana gabungan banyak faktor ya. Ada sumber daya alam yang melimpah, terus inovasi teknologi, modal yang gede, sama tenaga kerja juga. Tenaga kerja ini termasuk imigran dan perempuan juga ya, perannya disebut penting. Iya, betul. Nah, kita mau coba urai nih, gimana sih perusahaan kayak Standard Oil itu bisa jadi dominan banget. Terus, gimana masyarakat dan pemerintah nanggepinya? Siap ya kita bongkar? Siap, kita mulai dari dasarnya dulu deh. Sumber daya alam Amerika ini kan katanya kunci banget ya. Iya bener, batu bara, besi, tapi terutama minyak. Itu disebut jadi pilar utama industri. Oke, tapi seberapa cepat sih infrastrukturnya ngikutin kayak pipa minyak misalnya? Lumayan ngebut loh, ada data Anda nunjukin tahun 1890 aja udah ada hampir 500 km pipa minyak. Wah, 500 kilometer. Itu udah lumayan ya untuk masa itu. Banget, itu ngasih gambaran skala awal distribusi energi kan, penting banget itu. Ditambah lagi revolusi teknologi komunikasinya. Oh iya, telegraf sama telepon ya? Betul. Telegraf transatlantik itu 1866, terus telepon 1876. Ini ngubah kecepatan bisnis sama arus informasi secara fundamental. Baru nanti muncul radio, film. Kebayang sih perubahannya. Terus transportasi juga dong. Kapal uap, kereta api, ini pasti krusial banget. Jelas, kapal uapnya Robert Fulton, terus jaringan kereta api yang makin luas. Ini jadi urat nadi banget buat ngangkut barang sama orang. Nah, gimana kaitan langsungnya sama munculnya raksasa industri kayak Standard Oil tadi? Nah, ini dia poin pentingnya. Contohnya ya, Standard Oil itu, yang didiriin John D. Rockefeller. Mereka itu jadi trust. Trust itu maksudnya gimana? Semacam gabungan banyak perusahaan jadi satu entitas besar gitu. Tahun 1882 mereka resmi jadi trust. Kunci dominasi mereka itu bukan cuma di produksi minyaknya aja, tapi di penguasaan logistiknya, terutama jalur kereta api. Itu mereka kuasai banget. Oh, jadi mereka kontrol transportasinya juga ya? Banget. Makanya bisa nakan harga, bisa ngatur pasar. Valuasi awalnya aja 70 juta dolar. Terus karyawannya 60.000 orang tahun 1909. Itu kan gede banget skalanya. Gila sih angkanya. Terus sumber Anda dari Ida Tarbell itu kan kayaknya kasih gambaran taktiknya agak kurang etis ya? Iya, Tarbell itu kritis banget. Dia bilang Standard Oil itu ngendaliin transportasi, main di pasar saham, pokoknya neken pesaing habis-habisan. Dia bahkan nilai itu sebagai keserakahan, bukan sekedar strategi bisnis gitu ya? Betul, dia melihatnya gitu. Nah, ini kan jadi perdebatan ya. Dari sisi Standard Oil, mungkin mereka mikirnya, ya ini cara efisien buat bisnis, buat stabilin pasar minyak yang waktu itu masih liar banget. Tapi dari luar kelihatannya kayak monopoli yang kejam gitu. Persis, sumber-sumber Anda ini nangkep banget ketegangan itu. Antara ya efisiensi skala besar sama kekhawatiran soal kekuatan korporasi yang kayaknya kok nggak terkendali gitu. Sampai punya direktur di perusahaan kereta api segala ya disebutin. Nah, itu dia. Jadi kontrolnya benar-benar kuat di logistik. Dan jangkauannya nggak cuma di Amerika aja kan? Katanya udah main global dari awal. Betul. Ini juga yang bikin kaget sih. Mereka punya armada kapal sungai sendiri di China. Namanya May Asia itu disebut. Sampai ke China? Iya. Terus masuk ke Hindia Belanda, yakni Indonesia, lewat anak perusahaan, itu udah dari 1914. Wah, jauh sebelum Indonesia merdeka ya? Jauh. Ini bukan cuma ekspansi bisnis biasa loh. Ini kayak nunjukin kekuatan ekonomi global mereka dengan logistik yang hebat banget lah untuk zaman itu. Kekuatan segede ini pasti ada reaksi balik dong. Muncul kan itu Sherman Antitrust Act tahun 1890. Iya betul. Undang-undang anti-monopoli Sherman. Tujuannya yaitu melarang hambatan perdagangan, monopoli itu. Tapi langsung efektif nggak sih hukum ini? Nah, itu dia masalahnya. Nggak langsung. Awalnya, Mahkamah Agung itu nafsirinnya sempit banget. Ada kasus US versus AC Knight itu kan. Mereka bedain antara manufaktur sama perdagangan antar negara bagian. Jadi kayak nggak kena gitu.
Oh, jadi ada celahnya gitu ya? Ada celahnya. Tapi akhirnya undang-undang ini juga yang dipakai buat mubarin Standard Oil tahun 1911. Akhirnya kena juga ya? Kena, tapi prosesnya panjang dan memicu perdebatan hukum yang penting banget. Namanya Rule of Reason. Rule of reason, Ya. maksudnya? Jadi perdebatannya gini, apakah semua bentuk kerjasama atau hambatan kompetisi itu ilegal? Atau cuma yang dianggap tidak wajar aja yang ilegal? Nah, ini pertanyaan yang sampai sekarang juga masih relevan kan kalau kita ngomongin perusahaan teknologi besar misalnya. Iya, benar juga. Oke, nah di tengah semua gejolak korporasi hukum monopoli ini, gimana nasib pekerjaannya? Kan mereka yang jadi mesin industrinya. Sumber Anda nyebut kondisi kerjanya berat ya? Iya, berat banget. Kondisi di pabrik-pabrik itu seringkali, ya ampun, buruk lah. Contohnya pabrik tekstil Lowell itu disorot di sumber Anda. Kenapa emang di Lowell? Ventilasinya minim, upah sering dipotong, terutama buat pekerja perempuan. Kondisinya nggak sehat lah. Aduh, pantesan ada perlawanan ya? Pasti, ini micu tuntutan perbaikan kondisi kerja. Terus, gerakan buruh jadi makin kuat. Mereka nuntut jam kerja 8 jam sehari. Oh, tuntutan 8 jam kerja itu udah dari zaman itu ya? Udah. Isu ini bahkan dibahas di Kongres Internasional tahun 1866. Puncaknya, ya penetapan 1 Mei sebagai Hari Perjuangan Buruh, May Day itu, tahun 1886. Itu kan buntut dari perjuangan panjang. Oke. Nah, industrialisasi ini kan nggak cuma soal pabrik dan hukum ya. Pasti ngubah wajah masyarakat Amerika banget dong. Demografinya misalnya. Jelas, banget. Produksi massal, kayak di industri sepatu Pennington Gilbert yang disebut itu, kan nyiptain banyak banget lapangan kerja baru. Jadi orang pindah ke kota ya? Iya, terjadi migrasi besar-besaran, lebih dari 750.000 orang kulit hitam pindah dari wilayah selatan ke utara di tahun 1920-an itu. Nyari kerja, nyari peluang. Terus imigran juga banyak datang ya? Banyak banget. Dari berbagai negara. Sumber Anda nyebut contohnya imigran dari Levan, wilayah Timur Tengah gitu. Oh iya, ada nama Khalil Gibran disebut ya? Betul. Khalil Gibran, terus ada Liga Pen juga. Mereka datang bawa harapan, ya. Sekaligus bawa budaya baru, memperkaya Amerika juga kan. Menarik. Terus peran perempuan gimana di tengah perubahan ini semua? Ikut berubah juga, dan signifikan perubahannya. Jumlah perawat terlatih misalnya, itu naik 7 kali lipat loh antara 1890 sampai Perang Dunia Pertama. 7 kali lipat. Banyak banget. Banget. Terus makin banyak perempuan yang kerja di luar rumah, nggak cuma di pabrik atau perawat, tapi juga masuk ke pekerjaan kantoran, jadi juru ketik, sekretaris, peran-peran baru di ekonomi yang lagi tumbuh pesat. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, periode ini tuh intinya soal perubahan yang gila-gilaan ya. Didorong sumber daya, teknologi baru, modal gede. Iya, transformasi total. Kita lihat lahirnya korporasi raksasa kayak Standard Oil yang dominan banget, tapi di sisi lain muncul juga perlawanan. Ada regulasi anti monopoli, ada gerakan buruh yang nuntut hak. Betul. Dan semua ini akhirnya ngebentuk ulang masyarakat Amerika. Buka peluang baru, tapi juga munculin tantangan-tantangan besar buat berbagai kelompok. Jadi ini kayak fondasi Amerika modern gitu ya, dengan segala plus minusnya. Tepat sekali. Era pembentukan lah, dengan segala kompleksitas dan kontradiksinya. Sangat penting untuk dipahami. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran menarik dari sumber Anda soal sejarah yang mungkin berulang. Nyebut soal industri perkapalan sekarang. Coba deh Anda renungkan. Sejauh mana sih pola-pola yang kita lihat di era Standard Oil tadi? Maksudnya pola soal konsentrasi kekuatan korporasi, benturan antara etika bisnis sama ngejar profit. Iya, terus respons hukum dan sosialnya. Seberapa relevan sih itu semua? Atau malah kayak terpantul lagi gitu di lanskap raksasa teknologi global yang kita lihat sekarang ini? Pertanyaan bagus banget itu. Mungkin ada pelajaran berharga yang bisa kita tarik dari sana ya. Sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut.